Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Bacaan Alkitab pagi ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan. Renungan kita hari ini dengan tema Semua Karena Cinta. Dan ayat yang mendasarinya dari 1 Yohanes 2 ayat 5. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita di dalam Dia. Lumrah terjadi bahwa dua orang yang saling mencintai akan dengan mudah mengenali apa yang dipikirkan dan dirasakan pasangannya. Bukan hanya itu, disadari atau tidak, ia akan menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi perhatian dan kesukaan pasangannya. Artinya, dengan rela hati ia akan melakukan sesuatu untuk membahagiakan pasangannya karena cinta. Rasul Yohanes menulis suratnya dengan perasaan yang mendalam. Ia menyebut mereka yang menjadi penerima suratnya sebagai anak-anakku. Ada kemungkinan saat itu ia sudah lanjut usia. Meski demikian, ingatan tentang kasih Kristus tetap terpatri kuat dalam hati dan pikirannya. Dialah murid yang berada di kaki salib Kristus di Golgota. Ia menjadi saksi hidup tentang perbuatan kasih Kristus.
Karena itu, Yohanes meyakini jika seseorang sungguh-sungguh mengenal Allah, pastilah ia akan menuruti perintahnya. Jika tidak, ia hanyalah seorang pendusta, hanya ngaku-ngaku kenal Allah, padahal tidak. Mengenal Allah akan membuat seseorang mengasihinya. Kasih itulah yang mendorongnya untuk menaati Allah. Kita taat kepada Allah bukan karena takut akan hukuman. Kita taat bukan untuk mendapatkan imbalan tertentu. Kita taat semata-mata karena kita tahu itulah yang menyenangkan hatinya. Kita taat sebagai wujud kasih kepadanya. Kita akan melakukan apapun bagi Dia karena kita mencintainya, semua karena cinta. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, puji dan syukur yang menjadikan kehadirat-Mu Tuhan, dan sumber keadaan Kami masih bisa menjalani hari-hari kami hingga pada saat ini. Tuhan yang baik, pada saat ini kami mau berdoa buat pergumulan anak-anak-Mu Tuhan pada masa saat ini, terutama buat jemaat GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Kiranya Tuhan selalu hadir di dalam pergumulan kami, di dalam kami menjalani hidup-hidup kami saat ini, karena kami yakin dan percaya bila Tuhan hadir di dalam hidup kami dapat menjalaninya dan kami bisa menghadapi segala rintangan yang ada di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan banyak bersyukur dan banyak mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami berdoa untuk pelayanan di Gereja Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Tuhan berkati Pendeta Ambar dan Penatua Irving. Berikan kesehatan dan hikmat kebijaksanaan kepada Pendeta Ambar dan Penatua Irving. Kiranya dapat melakukan tugas-tugas pelayanan untuk membangun tubuh Kristus, dan biarlah berkat pelayanannya umat-Mu dapat mencapai kedewasaan iman. Berkati para penatua dan semua yang melakukan pelayanan di gereja-Mu. Kiranya mereka sungguh menjadi teladan dalam menghayati iman, dalam sikap, kasih, dan pelayanan. Berkati program-program yang telah direncanakan. Berkati rangkaian kegiatan pada masa raya Prapaskah. Engkau berkati semua yang ambil bagian dalam kegiatan ini ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk pelaksanaan ibadah, baik secara onsite maupun online. Engkau beri kemampuan untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan. Dan kiranya Tuhan menjadikan para pelayan-Mu tetap setia dalam pelayanan terhadap Engkau. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon kiranya Engkau cukupkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung dalam pelayanan selama pandemi COVID-19 masih ada. Dan berkati kami jemaat-Mu untuk selalu setia kepada-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami pinta dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas kasih, anugerah, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami waktu melakukan doa ya Bapa pada saat ini. Kami akan menaikkan syafaat kami khususnya bangsa dan negara. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat yang paling tinggi, dari presiden, pembantu-pembantunya, sampai pada tingkat yang paling rendah. Biarlah mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Pada saat pandemi ini Bapa, banyak kebijakan yang diambil ya Tuhan. Biarlah kami bangsa Indonesia boleh senantiasa mengikuti, mematuhi keputusan daripada pemerintah untuk menjaga kesehatan kami.
untuk tetap melakukan prokes di masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah para pemimpin kami agar bersatu hati bekerja sama, menjalankan segala kewajiban mereka untuk melindungi rakyat. Juga pada masa bencana alam yang terjadi saat ini Tuhan, yaitu erupsi Gunung Semeru, gempa di Sumatera Barat, dan juga banjir yang melanda Serang. Tuhan kiranya berikan kekuatan kepada para korban, kerjasama yang baik antara Pemda setempat dengan BNPB, juga dengan relawan ya Bapa. Biarlah semuanya saling bahu-membahu untuk menolong para korban, untuk meringankan beban mereka, memberikan mereka semangat, kekuatan, dan kesehatan ya Bapa, agar dapat melewati masa-masa sulit pada bencana alam ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami yang saat ini mengalami masalah dalam pangan, minyak yang susah didapat dengan harga yang tinggi dan harga yang rendah, tetapi merek yang bermacam-macam yang tidak kami ketahui ya Bapa. Biarlah pemerintah kami boleh menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat dengan menyediakan pangan yang cukup. Berikan para pemimpin kami hati yang penuh sukacita dalam melayani rakyatnya. Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Walaupun badai keras memukulku, namun penghiburku malah kudus. Inilah laguku, tambahkan kasihku makin besar.